Shalom, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Novli. Saya Vinitio. Saya Elena Auren Paat. Saya Ratni Umitaseu. Saya Ferwati Tatundu. Saya Lebaran Filipi Rondodo. Saya Susuna Benamen. Kami dari kelompok 3, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan satu materi dari mata kuliah Prolegomena dengan judul materi yaitu Alasan Berteologi. Fokus dari materi ini yaitu mengapa seseorang melakukan kegiatan berteologi atau melakukan aktivitas berteologi. Nah, dalam pembahasan materi ini ada 3 alasan mengapa seseorang melakukan aktivitas berteologi. Baik, saya akan membahas tentang poin yang pertama, alasan dari berteologi, yaitu jawabannya berteologi adalah kehendak Allah. Kita boleh lihat dalam Matius 22 ayat 37. Di situ menceritakan bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan segenap akal budi. Nah, pertanyaannya, bagaimana mengasihi Tuhan dengan akal budi kita? Nah, mengasihi Tuhan dengan akal budi kita yaitu lewat kita mengoptimalkan atau memanfaatkan pikiran yang Tuhan telah berikan, lewat kita memikirkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama, kita memikirkan kebenaran firman Tuhan atau memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kemudian yang kedua yaitu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan seperti yang terdapat dalam Yosua 1 ayat 8. Di situ menceritakan bagaimana kita harus memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam supaya kita boleh bertindak hati-hati dan apa yang kita lakukan boleh berhasil dan beruntung. Jadi kuncinya lewat kita berteologi itu adalah suatu kehendak Allah. Karena lewat kita berteologi, kita memikirkan kebenaran Allah, kita merenungkan firman Tuhan, kita melakukan kebenaran Allah. Jadi berteologi adalah kehendak Allah. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita memahaminya dan mengenal Tuhan dengan baik dan dengan benar, yaitu lewat firman Tuhan. Kemudian jika kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia pasal 9 ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Nah, penulis yaitu Nabi Yeremia mengatakan bahwa mengenal Tuhan adalah sesuatu yang disukai oleh Tuhan. Dikatakan sungguh semuanya itu kusukai. Jadi yang disukai oleh Tuhan atau kehendak Tuhan adalah kita berteologi. Berteologi memahami dan mengenal Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang terus kita baca dan kita pelajari. Dan kemudian kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang 11, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, penulis kitab di sini yaitu Rasul Paulus menekankan bahwa dia ada kerinduan untuk mengenal Dia atau mengenal Tuhan yang menjadi sumber kekuatannya. Nah, dari perkataan Rasul Paulus ini kita dapat menyimpulkan bahwa seorang Rasul Paulus ini dalam mau mengenal Tuhan, dia ada tekad, ada keinginan, ada upaya yang diperbuat oleh Rasul Paulus untuk mau mengenal Tuhan. Nah, pengertian dari mengenal Tuhan ini adalah berteologi atau belajar kebenaran firman Tuhan, mau lebih intim dengan Tuhan lewat pengetahuan akan Allah. Karena Rasul Paulus tahu bahwa berteologi atau mengenal Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa kita berteologi? Alasan yang kedua di sini ada 2 poin, yaitu karena manusia sebagai makhluk pembelajar
dan makhluk penata. Di sini saya akan membahas poin yang pertama, yaitu natur manusia sebagai makhluk pembelajar. Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang 19, kita bisa melihat bagaimana manusia itu merupakan makhluk pembelajar. Ketika Tuhan membentuk binatang, tumbuh-tumbuhan, dan segala burung dari tanah, Tuhan membawa semua itu kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nama makhluk itu. Nah teman-teman, coba kita renungkan dalam konteks ilmu pengetahuan modern, di mana seorang ilmuwan biasanya akan melakukan kegiatan penelitian dengan cara mengobservasi dan dengan cara membuat deskripsi dari apa yang diobservasi atau yang dia teliti. Kemudian sesudah dia mengobservasi dan dia meneliti dengan terperinci, maka dia akan memberikan sebuah kesimpulan dan memberi nama. Misalnya binatang A diberi nama A, atau binatang B diberi nama B. Diberikan nama sesuai dengan spesifikasi dari binatang tersebut. Nah, dengan kata lain, ketika Tuhan membawa binatang-binatang di hadapan manusia, maka naluri manusia dengan natur manusia sebagai seorang makhluk pembelajar, dia langsung membuat penelitian dan langsung memeriksa binatang tersebut, kemudian memberi nama sesuai dengan hasil pemeriksaan atau penelitian tersebut. Nah, yang lain adalah sebagai makhluk penata. Kalau kita baca dalam Injil Lukas 1 ayat 1 sampai 4, nah di sana ada seorang Kristen namanya Theophilus, dan dikatakan dia adalah Theophilus yang mulia, berarti dia seorang yang terhormat. Mungkin pejabat dari Kekaisaran Romawi. Dia orang yang berpendidikan karena dia seorang yang memiliki kedudukan tinggi di dalam satu lingkup pemerintahan. Nah, Theophilus ini harus diyakinkan oleh Dr. Lukas atau tabib Lukas. Ini menyangkut masalah keimanannya, menyangkut masalah pemahaman kekristenan yang mungkin dia ragu, sebab di bagian terakhir dari ayat yang keempat di sana dikatakan supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar jadi. Nah, Theophilus masih ragu, dia masih bingung, mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang kekristenan. Dan kalau kita lihat cara Lukas untuk meyakinkan Theophilus adalah dengan cara membuat menyusun kembali berita Injil tentang Yesus, tentang karya Yesus untuk disampaikan kepada Theophilus. Dengan harapan ketika berita Injil ini sudah disusun dengan baik, dengan teratur, maka itu dapat dimengerti oleh Theophilus. Mengapa kondisi ini terjadi? Karena Theophilus itu merupakan satu gambaran dari manusia pada umumnya yang lebih mempercayai sesuatu yang tertata dan teratur. Manusia lebih suka dengan sesuatu yang sistematis, dan karena natur manusia adalah tadi makhluk pembelajar. Nah, kemudian makhluk penata, maka ada satu tuntutan untuk menata kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab dalam bentuk teologi yang lebih sistematis. Nah, kita masuk pada materi yang berikut adalah memperhatikan sifat Alkitab itu sendiri. Ada 3 hal sifat Alkitab yang menjadi dasar urgensi sehingga kita perlu berteologi. Di sini saya akan bahas bagian yang pertama adalah Alkitab tidak disusun secara topikal. Nah, ketika kita membahas satu kebenaran dalam Alkitab, misalkan kita ingin membahas tentang iman dan juga tentang keselamatan, maka kita akan ambil ayat dari beberapa ayat dari dalam Alkitab yang membahas mengenai iman dan keselamatan. Artinya bahwa Alkitab memang tidak disusun secara topikal, tetapi bukan berarti Alkitab tidak teratur. Nah, Alkitab itu disusun dalam sebuah alur yang luar biasa dan teratur.
Akan tetapi kalau kita mau melihat bahwa memang Alkitab ini tidak disusun dalam satu topik, tetapi akan tetapi ketika kita ingin membahas mengenai iman, misalkan saya sudah katakan tadi, mengenai iman maupun keselamatan, maka kita akan ambil ayat-ayat referensi dalam Alkitab yang membahas tentang hal tersebut. Kita masuk pada sifat Alkitab yang kedua, yaitu kebenaran. Kita bisa melihat dalam Yohanes 17 ayat 17, di situ berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Alkitab merupakan kebenaran, dan Alkitab itu kebenaran, tetapi kebenaran dalam Alkitab ini disampaikan bukan hanya dalam penyataan, tetapi juga dalam kenyataan sejarah. Kalau kita bisa belajar dari kisah Abraham, maka ini menjelaskan bahwa ternyata kebenaran dalam Alkitab ini dibuktikan dengan kenyataan sejarah yang dituliskan dalam Alkitab. Kita masuk pada sifat Alkitab yang ketiga, yaitu kesenjangan. Sifat Alkitab karena memiliki kesenjangan dengan dunia, baik kesenjangan waktu, budaya, tempat, geografis kita dengan Alkitab. Apabila kita di tahun 2022, maka Alkitab ditulis di 2000 tahun yang lalu, yang menunjukkan bahwa waktu antara kita dengan Alkitab ini sangat jauh, sehingga kebenaran yang ada dalam Alkitab memang sesuai dengan keadaan waktu dan bisa kita lihat melalui sejarah yang dituliskan dalam Alkitab. Dan kita tidak bisa pahami Alkitab, makanya kita perlu melihat dan menyelidiki Alkitab, sehingga ini yang dinamakan dengan kita sedang berteologi, sehingga pada akhirnya kita dapat aplikasikan dalam pelayanan dan kehidupan kita di zaman sekarang. Puji nama Tuhan. Demikian video pembelajaran dari kami kelompok 3. Biarlah bisa menambah wawasan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.